dilayani dan sebagainya. Lu pikir gua pengemis, yang kasih kalau tulus bingung juga. Siapa yang pikir kalau kamu pengemis ya? Jadi saling sensitif itu. Saling sensitif di dalam hal ini. Yesus mengantisipasi persoalan seperti ini, ya. Karena ada kemungkinan ya waktu seseorang melayani Tuhan, dia jadi melayani, mengasihi, memberi. Tapi tidak membiarkan dirinya untuk dengan rendah hati dilayani oleh orang lain. Sehingga cuma terjadi gerakan satu arah. Kelihatan seperti matang sekali rohaninya, tapi kekanak-kanakan rohani sebetulnya. Nggak ada satu orang pun yang self-sufficient, itu nggak ada. Yang self-sufficient cuma Tuhan. Saudara dan saya selalu membutuhkan orang lain, selalu. Nggak ada orang yang nggak membutuhkan orang lain. Orang konyol dan begitu congkak yang cuma berpikir, orang membutuhkan saya nggak membutuhkan orang lain. Itu kecongkaan dan itu adalah satu dosa. Apakah itu kedewasaan rohani? Sudah jelas tidak. Bukan mana kedewasaan rohaninya. Justru kekanak-kanakan rohani di dalam gambaran seperti itu. Maka sekali lagi di dalam bagian ini, Yesus mengatakan waktu dihidangkan makan minum ya apa yang diberikan orang kepadamu. Memang seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Again ya, fokus saya di dalam dignitas kewibawaan harga diri seorang pelayan. Ya. Yesus pakai kategori ini upah. Maksudnya apa sih? Kamu bukan dibelas kasihani, bukan. Kamu juga bukan pengemis, ditolong oleh orang lain, ya, dikasihani orang lain, lalu mesti, wah thank you, kamu sudah kasih saya makanan. Oh bukan, memang seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Saya percaya banyak pergumulan orang-orang yang ingin menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, ya, kesulitan di dalam hal ini. Gitu. Karena mereka sudah biasa membiayai kehidupan mereka sendiri, bahkan mungkin membiayai kehidupan orang lain, termasuk mungkin bahkan membiayai calon-calon hamba Tuhan, siapa tahu gitu. Tapi terus mereka harus bergantung kepada uluran pelayanan orang lain. Makanya banyak orang gak mau jadi pendeta sekaligus bisnismen kan. Saya gak usah tinggalkan itu pekerjaan saya. Maksudnya apa? Saya gak perlu didukung kamu. Kamu gak kasih saya persembahan apa-apa, saya tetap hidup. Wah luar biasa. Terus pakai kalimat ini lagi apa? Paulus, saya seperti Paulus, tent maker gitu kan. Tent maker seperti Paulus. Jadi Paulus juga nggak mau didukung oleh, konteksnya lain sama sekali. Paulus di dalam motivasi karena jemaatnya miskin, karena jemaatnya memang nggak mungkin mendukung dia. Makanya dia nggak mau menjadi beban bagi jemaatnya. Akhirnya dia bekerja dengan tangannya sendiri untuk mencukupkan kebutuhan pribadinya. Tapi nggak sedikit kan saya orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pelayan katanya full time, tapi juga nggak mau meninggalkan pekerjaannya. Karena apa? Karena mereka nggak bisa bilang kalimat ini. Seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Mereka selalu berada di dalam mitos, kalau saya dilayani, ditolong orang lain, itu saya selalu diperlakukan sebagai orang yang di bawah. Dan saya nggak mau dong di bawah, saya harus selalu di atas. Dan karena itu sebaiknya saya harus menolong dan melayani orang terus, tidak membiarkan orang lain melayani saya. Saya percaya orang-orang Kristen yang cuma mau dilayani doang dan nggak mau melayani orang lain, pasti juga tidak dewasa ya. Orang yang terus mau dilayani tapi nggak pernah mau melayani orang lain, ya kekanak-kanakan orang seperti itu ya. Tapi kita mungkin jarang membicarakan tentang kekanak-kanakan orang yang tidak mau dilayani orang lain. Itu juga kekanak-kanakan sebetulnya. Orang yang tidak mau ditolong sama sekali orang-orang lain, itu kekanak-kanakan sih. Karena seperti mau menempatkan diri sebagai Tuhan, yang nggak perlu ditolong itu Tuhan, bukan manusia. Tuhan tidak perlu bantuan iya, tapi manusia mana sih yang nggak perlu bantuan? Mana ada manusia yang nggak perlu pelayanan orang lain? Tidak ada. Dari waktu kita lahir jadi bayi itu sudah perlu pertolongan orang lain. Mana ada bayi yang self-sufficient bisa mencuci dirinya sendiri, mandi sendiri, dan seterusnya. Nggak ada. Kita bergantung sudah dari from the very beginning di dalam keadaan seperti itu. Tapi dunia selalu mengajarkan kepada kita kewibawaan, dignitas, harga diri yang kacau itu. Dunia selalu mengajarkan seminim mungkin dilayani orang lain, seminim mungkin ditolong orang lain, seminim mungkin bergantung kepada orang lain. Itulah kemuliaan dan harga dirimu. Yesus mengajarkan sesuatu yang lain. Memang ada kecenderungan waktu orang menolong melayani itu bisa sambil menghina, dan kita jangan masuk ke dalam penghinaan seperti itu. Tapi Yesus di sini menegaskan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Maksudnya apa sih? Kamu tidak berhutang budi kepada mereka yang menghidangkan makanan dan minum. Itu memang seolah-olah Yesus mengatakan itu memang adalah bagianmu. Upah, pakai istilah upah. Upah itu kan istilah ini ya, sangat timbal balik ya. Jadi kalau saya bekerja,
sudah deliver jasa, lalu orang berikan kepada saya gaji, itu namanya upah kan saya. Jadi saya memberikan jasa, lalu orang berikan kepada saya gaji, itu namanya upah. Pakai bahasa yang vulgar seperti ini, itu memang adalah upahmu. Maksudnya itu bukan karena orang lain yang kasihan kepada kamu, karena orang lain yang kemudian menolong kamu, bukan. Itu memang adalah upahmu. Tidak berhutang kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Sekali lagi saya, hutang saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan, termasuk juga waktu kita dilayani oleh orang lain, kita tidak berhutang kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Saya tahu perkataan seperti ini sulit ya, karena kita hidup di dalam culture yang begitu laten, begitu kronis dan akut, menanamkan prinsip tanam jasa balas jasa, hutang budi balas budi gitu, kuat sekali gitu. Yang dimaksud dengan hutang budi dan balas budi, saya sudah pernah bahas bagian ini. Seringkali cuma bilateral gitu. Jadi antara A dan B terus putar-putar di situ terus. Ya, kalau saya berhutang kepada B, ya mesti bayar. Ntar bayar, jadi B yang berhutang kepada saya. Jadi dia bayar lagi terus mondar mandir cuma 2 orang. Alangkah membosankannya saya. Membosankan sekali relasi yang seperti ini. Tapi di dalam kekristenan, kita dengan lincah melihat keberhutangan itu bukan kepada manusia, tapi terutama kepada Tuhan. Kalau saya berhutang kepada Tuhan, berarti saya nggak harus bayar kepada manusia yang itu, yang tanda kutip memberikan jasa kepada saya tadi, tapi saya bisa mengembalikannya kepada orang lain. Kelincahan di dalam kerajaan Allah. Saya tertarik satu orang hamba Tuhan yang saya kenal secara pribadi. Kalau dia tergerak sekali untuk menyalurkan berkat yang dia terima secara finansial kepada orang-orang yang juga sekolah calon-calon hamba Tuhan. Lalu dia suka mendukung orang seperti itu. Waktu dia ditanya atau ada orang yang mengenal dia cerita, ya dulu karena waktu saya dulu sekolah di luar negeri juga ada seorang nenek tua yang mendukung sekolah saya. Saya ada perasaan berhutang, saya harus bayar hutang itu. Tapi dia nggak pernah bayar kepada nenek itu dan juga nggak harus memang. Satu kesalahan dia bayarnya kepada orang lain lagi karena hutangnya adalah hutang kepada Tuhan. Alangkah sempitnya ya kalau kita terus-menerus masuk di dalam hubungan hutang secara manusia. Saya kado saudara waktu ulang tahun, ntar waktu saya ulang tahun jangan lupa kado saya lagi, ntar kado lagi, kado mondar mandir 2 orang itu gitu kan ya. Kalau nggak salah sudah di mana ya, di Jepang ada kebiasaan orang kan saya hormat gitu, hormatnya sampai tunduk itu berapa ya, 90 derajat kali ya. Kalau kita ada back pain bisa bahaya gitu, tapi orang tunduk gitu kan ya. Saya kurang mengerti kebudayaan di sana ya, tapi pernah ada cerita mengatakan mestinya secara culture itu orang yang tunduk terakhir itu adalah orang yang menempatkan posisinya katakanlah di bawah gitu sebagai pelayan. Ya, ada orang yang nggak ngerti datang ke sana, dia di hotel, pelayan hotelnya gini, terus dia balas gini kan. Pelayan hotelnya balas lagi gini, karena dia merasa dia lebih harus yang terakhir. Terus dia sungkan lagi, dia gini lagi gitu. Dia gini lagi pelayan hotelnya, waduh dia gitu lagi, saya gini lagi. Terus sampai berapa kali gitu, akhirnya nggak selesai gitu. Nggak selesai balas-balasan antara A dan B. Dikado mengadu, membosankan sekali ya, membosankan sekali. Tapi Yesus di sini mengatakan terimalah, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Saya tambahin sedikit ya kalimatnya, meskipun nggak ada di sini. Nggak usah balas, tapi jangan lupa kamu tetap berhutang. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada Tuhan. Bukan kepada manusia yang memberikan itu. Karena manusia yang memberikan itu juga sebenarnya ada anugerah Tuhan. Dia sendiri menerima dari orang lain. Dia sendiri menerima dari Tuhan. Itu bukan barangnya dia. Itu barangnya Tuhan yang dititipkan kepada dia. Maka waktu kita terima, waktu kita makan, minum, ya, itu memang adalah bagian yang kita terima dari Tuhan. Jangan lupa Tuhan memberikan. Jangan lupa membalas, ya. Kalau mau tetap pakai istilah ini. Membalas, tapi bukan membalas kepada harus manusia itu, bisa membalas kepada orang lain lagi. Di dalam sincerity juga melakukannya kepada Tuhan. Waktu kita menerima dari orang lain, kita menganggap ini penerimaan yang dari Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Secara vertikal terutama ya, tapi juga dengan tetap mengingat
siapa yang memberikan kebaikan itu kepada saya. Tapi waktu kita memberikan juga membalas kepada orang yang lain lagi juga. Membalas di dalam pengertian saya memberikan ini kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan karena itu saya juga bukan sedang menanamkan jasa saya. Karena ini adalah anugerah Tuhan yang saya serahkan kembali kepada Tuhan. Meskipun di dalam bentuk bisa hadir di dalam pelayanan kepada sesama manusia. Dignitas seseorang manusia, dignitas seorang pelayan Tuhan, ya, bukan karena dia seminimal mungkin dilayani dan ditolong orang lain, bukan. Nggak ada kategori itu di dalam Alkitab, tidak ada. Karena Yesus mengatakan makan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, karena memang itu adalah upahnya. Tetapi apa yaitu dengan satu kesadaran dia menerima dari Tuhan dan dia berhutang kepada Tuhan. Tapi bagaimanapun ada satu peringatan yang praktis, yang konkret di sini dikatakan supaya jangan berpindah-pindah rumah. Betul memang dari Tuhan, tapi ya jangan pindah-pindah rumah. Maksudnya apa Sudah makan gratis di rumah A, besoknya pergi coba di menu B, di rumah B. Nanti mulai bosan lagi, wisata kuliner di rumah yang lain lagi. Terus pindah-pindah gitu ya, dan semuanya gratis. Yesus nggak mengatakan makanlah dan minumlah apa yang diberikan semua rumah itu kepadamu, tidak. Cuma rumah yang satu ini, rumah yang satu. Satu rumah tinggal di situ, ya. Kalau tinggal di situ, mungkin sembari tinggal di situ, sembari juga terjadi satu relasi yang lebih intens, ya. Termasuk waktu penerima tamu itu mengetahui kelemahan kekurangan kita, tapi kita juga mulai mengenal kekurangan dan kelemahan orang itu, gitu kan ya. Kita cenderung di dalam kehidupan kita kalau bisa nggak terlalu masuk ke dalam pengenalan kelemahan itu kan. Makanya banyak orang relasinya juga sangat superficial akhirnya. Karena orang malas masuk gitu. Ibaratnya sudah masuk ke satu rumah, sebelum saya mengotori dia dan dia mengotori saya, sebelum saya jengkel terhadap dia dan dia jengkel terhadap saya, mari kita membatasi di dalam relasi yang ya cukup sampai segini saja. Lalu orang mulai masuk lagi bagaimana? Saya pindah rumah. Lalu orang mulai masuk lagi, dari begitu mulai masuk, pindah rumah lagi. Ya nggak ada relasi ya, terlalu dalam. Tapi waktu kita membicarakan tentang relasi yang dalam, waktu kita membicarakan tentang relasi yang dibicarakan oleh Alkitab, sebetulnya termasuk dengan aspek pengenalan itu. Saudara yang menikah, saya percaya pasti mempersiapkan diri ke sini kan ya. Kalau kita menikah tapi masih nggak mau tahu kelemahan pasangan kita, nggak bisa menerima, dan dia nggak boleh punya kelemahan, apalagi ya absurd pengharapan. Lalu kita juga nggak mau terbuka di dalam kelemahan kita. Orang yang nggak terbuka terhadap kelemahannya itu bisa macam-macam, bisa terus rasionalisasi, bisa terus berusaha untuk tampil perfect, jaim. Nggak tahu ya, saudara bisa nggak jaim terhadap suami atau istri, jaim terhadap orang lain gitu, terhadap tetangga mungkin masih bisa ya. Tapi kalau kita masih jaim terhadap suami istri sendiri, waduh, suami mau masuk, saya pakai lipstik dulu gitu, supaya kelihatan ini dihargai oleh suami. Aneh sekali kan saudara, aneh sekali gitu. Waktu kita berhubungan di dalam suami istri, berarti ada satu relasi pengenalan yang apa adanya, yang lebih intens masuk. Ya. Demikian juga orang tinggal di satu rumah ya. Jadi kelihatan semua, kelihatan dari dua belah pihak. Kita yang tinggal juga jadi tahu ini keluarga seperti apa. Tapi mereka yang menerima kita sebagai tamu juga jadi tahu ini orang seperti apa. Lalu di dalam intensitas relasi yang seperti ini, itulah sesungguhnya terjadi relasi yang sesungguhnya. Dan bukan relasi yang pindah-pindah rumah. Pindah-pindah rumah selalu mencurigakan. Dan memang betul ada guru-guru palsu di dalam konteks pada saat itu yang memang cuma cari opportunity seperti ini. Di dalam pengajaran daripada para rasul misalnya ada kalimat-kalimat yang dikatakan kalau kita numpang di rumah orang itu semua ada pengaturannya sih. Jangan terlalu banyak pindah-pindah rumah, tapi juga jangan terlalu lama juga gitu. Jangan terlalu lama. Kalau lebih dari berapa hari itu orang sudah mesti mulai curiga dan seterusnya. Tapi sekali lagi kalau kita boleh menekankan bagian ini ya, Yesus protek menjaga
dignitas, kewibawaan, harga diri daripada para muridnya. Pekerjaannya dengan memberikan ajaran-ajaran seperti yang kita baca. Termasuk juga waktu mereka mengalami penolakan, ya. Termasuk juga waktu mereka hadir di dalam sebuah kota, ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima, ya. Yang menerima, lalu di situ dikatakan sembuhkanlah orang-orang sakit, ya. Katakan kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Saya pikir kita nggak boleh tafsir bagian ini dalam arti, oh cuma mau melayani orang yang menerima saja, orang yang menolak jadi nggak mau melayani gitu. Jadi terus pilih kasih. Gitu. Jadi balik lagi ke culture like and dislike dong kalau begini gitu. Bukan ya, sekali lagi, dignitas pekerja atau seorang pelayan Tuhan itu yang dipertaruhkan bukan harga dirinya sendiri, tapi sebenarnya adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Ini yang dipertaruhkan adalah kemuliaan Tuhan. Waktu ada orang yang menolak, kota yang menolak, yang tidak menghargai. Sekali lagi, bukan tidak menghargai pekerja atau pelayan itu, bukan. Yang tidak dihargai sebetulnya adalah Tuhan sendiri gitu. And therefore ini harus dijaga kesuciannya, kemuliaannya ya. Bukan emosi kita, bukan perasaan kita diterima atau tidak. Itu less issue atau non issue sama sekali sebetulnya. Bukan di dalam arti di sini lalu akhirnya para murid pilih kasih, oh yang menerima baru akan disembuhkan, yang nggak menerima kita nggak melayani mereka, bukan dalam pengertian itu, tapi menjaga kesucian dan dignitas berita Injil. Saya percaya kita bisa sulit masuk ke dalam tahap seperti ini, ya. Terutama kalau kita lebih banyak dikuasai di dalam pikiran yang ditolak atau yang diterima itu sebenarnya adalah saya. Jiwa manusia yang berdosa itu kan memang narsisistik. Peka sekali terhadap dirinya sendiri. Tapi tidak peka terhadap kemuliaan Tuhan. Ya, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja, kalau kita lebih sensitif, orang tidak setuju dan gak senang kepada saya, lebih daripada orang tidak setuju dan gak senang kepada firman Tuhan. Ya, kita bisa cek sendiri kedewasaan rohani kita di dalam keadaan yang seperti apa. Ya. Orang gak setuju dengan saya jadi gusar sekali, saya jadi marah sekali. Tapi kalau ada orang gak setuju dengan firman Tuhan, saya bisa penuh pengampunan, tenang-tenang dan ada kesabaran. Ada yang gak beres di sini, ada yang tidak beres. Yesus ingin memurnikan ya, pelayanan daripada para muridnya. Waktu di sini dikatakan ada kota yang menerima, lalu sembuhkan orang-orang sakit. Ya. Ini bukan di dalam pengertian mereka sedang senang diterima, karena di dalam kesenangan maka mereka melayani Tuhan, bukan. Tapi di dalam konteks kemuliaan Tuhan, kemuliaan Injil, kemuliaan berita kerajaan Allah. Waktu bicara tentang menyembuhkan orang-orang sakit, ya, saya pikir kita boleh leave aside perdebatan tentang whether apa itu, ini sis atau enggak sis gitu kan ya, masih ada karunia apa penyembuhan atau tidak ada gitu, lalu masuk ke dalam perdebatan yang enggak habis-habis. Saya pikir either kita penganut so-called sesasionis atau non-sesasionis sebetulnya ujungnya sama, yaitu kita masih percaya either masih ada karunia itu atau nggak ada karunia, yang kita tetap percaya bahwa Tuhan masih bisa menghadirkan kuasa kesembuhan, itu yang pasti. Whether ada yang disebut orang yang memiliki karunia khusus itu atau tidak, ya, itu non-issue. Yang pasti Tuhan masih bisa bekerja dengan cara seperti itu. Termasuk ya kalangan orang-orang yang sulit untuk menerima pandangan bahwa masih ada karunia kesembuhan setelah firman Tuhan selesai ditulis, pun mereka juga tidak menyangkali bahwa Tuhan tetap bisa bekerja. Tuhan bisa bekerja memakai siapa saja kalau mau menghadirkan kesembuhan, itu nggak ada persoalan dengan kalimat seperti itu. Ya. Jadi menurut saya perdebatan itu nggak terlalu berguna. Karena booth yang mengajarkan pandangan orang yang masih punya karunia kesembuhan, toh juga mengakui bagaimanapun karunia takluk kepada kedaulatan Tuhan, nggak bisa dipakai sembarangan dia mau, kapan saja dia mau, pasti sukses, tidak. Tapi dia juga akan mengakui kedaulatan Tuhan. Tapi orang yang nggak percaya ada orang yang masih punya karunia khusus bisa menyembuhkan di dalam zaman kita sekarang, toh juga masih mengakui bahwa Tuhan masih bisa menyembuhkan, meskipun orang yang bisa menyembuhkan itu bukan dianggap orang yang punya karunia. Jadi intinya tetap masih ada kan sudah sebenarnya kan ya, Tuhan bisa menyembuhkan itu. Tapi yang lebih penting daripada itu menurut saya adalah memang ada kaitan sangat erat antara pemberitaan kerajaan Allah yang sudah dekat itu dengan pemulihan ya, pelayanan pemulihan, penyembuhan, ya. Sesuatu yang konstruktif, bukan yang destruktif, ya. Bukan penghancuran. Ya. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membinasakan, bahkan bukan untuk menghakimi,
melainkan datang untuk menyelamatkannya. And therefore kalimat pertama, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Ini pelayanan damai sejahtera, bukan pelayanan penghancuran. Ini bukan satu pelayanan yang membinasakan, bukan pelayanan penghakiman, tapi pelayanan keselamatan. Karena itu menyembuhkan orang-orang sakit, melenyapkan kelemahan yang ditanggung oleh umat manusia. Datang di dalam kehadiran yang rela untuk menanggung beban dari orang lain, menyembuhkan orang-orang sakit, memberikan kelegaan dan bukan menambahkan beban di dalam kehidupan orang lain. Saya percaya juga gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang dipakai Tuhan adalah mempunyai kesiapan seperti ini. Waktu kita hadir, ya, waktu kita melayani, kita siap dan kita rela. Memang kita akan menanggung beban. Tapi gereja yang terus mencari kelegaan, ya, bukan kesediaan menanggung beban, tapi justru mencari kelegaan, sebenarnya adalah gereja yang kanak-kanak. Jangan lupa, waktu kita lega, itu ada orang lain yang terbeban. Sehingga di dalam keterbebanan mereka kita mendapatkan kelegaan. Itu yang seringkali kita tidak sadar. Paulus share kepada jemaat di Korintus. Kami sepanjang hari di dalam bahaya kematian, supaya kamu memperoleh hidup. Kami di dalam kehidupan kemiskinan, supaya kamu kaya. Semuanya terbalik. Kami di dalam keadaan yang tidak aman, sangat menggelisahkan supaya kamu mengalami damai sejahtera. Semuanya terbalik. Itu yang seringkali kita lupa. Kelegaan, kenikmatan, dan kebahagiaan yang kita alami itu di dalam pengalaman penderitaan orang lain, air mata, ya, kegelisahan, bahaya maut, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita percaya orang-orang yang dewasa, bukan mencari atau memposisikan diri sebagai orang yang disembuhkan, tapi sebagai posisi orang yang menyembuhkan. Bukan sebagai posisi orang yang ditanggung bebannya saja. Meskipun tadi kita mengatakan ada waktunya juga untuk membiarkan diri untuk dilayani. Tapi terutama di dalam posisi atau di dalam tempat, di dalam peran orang-orang yang menanggung beban. Pemberitaan kerajaan Allah, sekali lagi, berkaitan dengan melenyapkan kelemahan yang ada pada sesama kita. Tapi nggak semua kota menerima, ada kota yang menerima, ada kota yang menolak. Ya. Kalau ada kota yang menolak bagaimana? Jelas ada satu sikap, ya. Kita bukan maksa terus mau masuk itu bagaimanapun harus sampai diterima, tidak. Tapi juga bukan di dalam ekstrim seperti yang di dalam perikop sebelumnya. Ya, mintalah kepada Tuhan supaya ada api dari surga yang menghanguskan mereka. Akses terhadap power, ya, seringkali diambil oleh manusia untuk menjalankan keadilan dengan bijaksananya sendiri. Kita tahu di Indonesia akrab sekali dengan pengalaman seperti ini. Memang karena di dalam kepemimpinan negara kita nggak ada kejelasan, ya. Orang yang memegang kuasa tidak menjalankan kuasa itu menegakkan keadilan, sehingga akhirnya banyak orang main hakim sendiri. Dan tidak menyerahkan kepada hakim yang sesungguhnya. Temptation seperti ini juga ada pada para murid, ya. Dan kalau kita membaca bagaimanapun perkataan Yesus Kristus tetap keras, ya. Di sini diajarkan tetap kamu harus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kalau saudara bandingkan, ada perbedaan di sini untuk orang-orang yang menerima, ya. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Orang-orang yang menolak, kerajaan Allah sudah dekat, nggak ada padamu. Maksudnya penolakan mereka tidak akan menghalangi realita kerajaan Allah yang sudah dekat, akan jalan terus dengan atau tanpa saudara dan saya, akan jalan terus realita itu. Tapi sayang sekali, kerajaan Allah itu dekat bukan untuk menyelamatkan, tapi dekat untuk menghancurkan dan menghakimi. Tapi kapan penghakiman dan penghancuran itu terjadi? Yesus mengatakan pada hari itu. Hari itu tuh hari apa? Maksudnya pada akhir zaman. Eskatologis, tanggungan Sodom itu akan lebih ringan. Ya, Sodom, Gomora, kita ingat di dalam cerita itu, dibinasakan oleh api dan belerang kan. Ini sekali lagi seperti mengulang
permintaan daripada Yohanes dan Yakobus, turunkan api dari surga, menghanguskan ini daerah Samaria, karena mereka menolak engkau. Yesus memang membenarkan kota yang menolak itu tanggungannya akan lebih berat daripada tanggungan Sodom yang dihanguskan oleh api dan belerang. Tapi Yesus mengatakan itu terjadi pada hari Tuhan, bukan sekarang, bukan di dalam waktu kita. Saya percaya sudah temptation yang ada di dalam seorang pelayan Tuhan, waktu dia menegakkan keadilan di sini dan sekarang, ada sesuatu yang nggak beres, seperti mau langsung dicabut. Dan waktu cabutnya bagaimana? Kalau perlu pakai power, either power yang cukup ada pada saya sendiri, atau kalau saya nggak punya cukup power, saya pinjam powernya orang lain seperti Yohanes dan Yakobus, pakai powernya Yesus Kristus, dan saya punya akses kepada power itu. Lalu saya minta power itu untuk menghajar mereka atas nama penegakan keadilan. Tapi di dalam sifat yang sangat kedagingan dan kekanak-kanaan. Yesus mengatakan memang ini akan dihakimi. Kota yang seperti itu pasti akan dihakimi. Lalang itu akan dicabut. Ya. Tapi bukan sekarang. Karena waktu dicabut sekarang, gandumnya juga akan tercabut. Dan akhirnya kita melakukan pekerjaan destruktif. Bukan menyembuhkan, bukan menyelamatkan, tapi membinasakan akhirnya. Betapa rentannya juga manusia ya, di dalam urusan dengan ini, dengan power, dengan kuasa dan sebagainya. Dan begitu peka terhadap dirinya sendiri, sangat tidak peka terhadap kemuliaan Tuhan. Kemuliaan diri, begitu peka, kemuliaan Tuhan, tidak peka. Ini mengganggu pekerjaan Tuhan atau tidak? Mengganggu pekerjaan Tuhan. Kota-kota yang menolak ini tentu saja mengganggu pekerjaan Tuhan. Tapi Yesus mengatakan penyelesaian nanti di dalam waktu Tuhan pada akhir zaman. Yesus punya cukup kesabaran yang panjang luar biasa. Kita kadang-kadang bingung ya melihat di dalam cerita-cerita seperti apa itu kejahatan orang yang dibiarkan Tuhan seperti lama sekali. Seperti Tuhan tidur, seperti Tuhan tidak memperhatikan dan sebagainya. Tapi yang terjadi sebetulnya adalah Tuhan menguji kesabaran kita. Di situ kita dibentuk menjadi lebih dewasa. Di situ kita dibentuk untuk menjadi bergantung kepada Tuhan, menyerahkan semua penghakiman kepada Tuhan. Kepada Tuhan dan bukan kepada kita sendiri. Murid-murid gagal dicatat di dalam pasal yang ke-9. Ya. Dan pasal yang ke-10 yang kita baca, kita nggak jelas apakah murid-murid sudah menerima atau masih di dalam kekerasan hati mereka. Alkitab nggak mencatat bagian itu, ya. Tapi yang pasti sudah Yesus masih tetap mengajarkan. Ya. Jangan main hakim sendiri. Waktu engkau ditolak, ya, sesungguhnya mereka bukan menolak engkau, tetapi menolak aku dan menolak Dia yang mengutus aku. Bahwa kota itu suatu saat akan tetap dihakimi oleh Tuhan adalah satu kepastian. Ya. Tapi sekali lagi di dalam waktu Tuhan, di dalam cara Tuhan, ya. Bukan di dalam bagian kita. Bagian kita adalah memberitakan kerajaan Allah, kalimat damai sejahtera, baik kepada yang menerima maupun juga kepada yang menolak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.